Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain amma ba'd. Oke, di sini saya perwakilan dari kelompok 2 ingin mempresentasikan sebuah video hasil analisis wawancara dari kelompok kami. Nah, sebelum itu, ini adalah nama-nama dari kelompok kami. Nah, ini adalah anggota dari kelompok kami. Untuk lebih lanjutnya dan lebih jelasnya, marilah kita simak dan perhatikan video berikut. Let's watch the first episode. Oke, kali ini saya akan mewawancarai teman saya mengenai tentang konstitusi negara dan konstitusi terhadap teman saya. Oke, pertanyaan yang pertama adalah dengan Mas Ulum ya? Iya, saya sendiri. Saya ingin mewawancara nih Mas tentang konstitusi. Jadi menurut sampean itu fungsi dari konstitusi dalam suatu negara itu apa ya? Ya, sebelum kita menuju ke fungsi konstitusi, kita ketahui dulu bahwa konstitusi itu merupakan peraturan suatu negara. Nah, dan konstitusi itu sendiri itu ada dua macam. Yang pertama, konstitusi tertulis dan konstitusi tidak tertulis. Nah, di Indonesia sendiri konstitusi tertulis itu seperti UUD 1945, dan yang tidak tertulis itu seperti hanya konvensi atau pidato presiden. Itu macam konstitusi di Indonesia. Lalu fungsi konstitusi secara umum yaitu yang pertama untuk membatasi kekuasaan pemerintah dalam mengatur suatu negara. Agar apa dibatasi kekuasaan pemerintah? Agar nanti rencana-rencana pemerintah atau dalam mengatur negara itu dapat terlaksana sesuai dengan apa yang direncanakan, tidak sewenang-wenang pemerintah itu sendiri. Dan ada juga yaitu untuk sebagai piagam kelahiran suatu negara. Jadi suatu negara itu apabila lahir, dia akan ditandai dengan adanya konstitusi atau peraturan suatu negara. Itu macamnya. Jadi konstitusi itu untuk membatasi wewenang dari pemerintah ya Mas? Iya. Gitu. Terus satu lagi Mas, sebagai warga negara Indonesia, sikap Anda tentang konstitusi yang ada di negara kita itu seperti apa ya? Ya, kalau di negara kita kan seperti halnya UUD ya yang tertulis tadi. Saya sangat setuju, sangat baik adanya konstitusi seperti halnya UUD yang tujuannya untuk membatasi wewenang pemerintah agar tidak sewenang-wenang. Tetapi pada era sekarang ini kan banyak yang menyalahgunakan atau memanfaatkan peraturan tersebut. Jadi ya seakan-akan peraturannya bagus tapi memanfaatkannya itu yang tidak bagus. Ada setujunya, ada tidaknya. Ya, mungkin cukup itu aja yang saya tanyakan ya Mas. Terima kasih. Terima kasih atas waktunya. Semoga nanti bisa jadi wawasan buat yang nonton video saya. Ya, terima kasih Mas Ulum. Sama-sama. Dulu. Ucapan terima kasih sebelumnya disampaikan kepada narasumber saya Mas Ulum yang telah menyempatkan waktu dan memberi jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang saya lemparkan tadi. Inti dari jawaban tentang apa itu fungsi konstitusi yang telah dijawab Mas Ulum adalah dia itu sebuah peraturan yang membatasi pemerintah agar tidak sewenang-wenang dalam menjalankan pemerintahannya. Kemudian dia menjawab tentang sikapnya sebagai warga Indonesia tentang konstitusi itu sendiri. Dia menjawab ya, dia sebagai warga negara yang baik, dia ada setuju dan tidaknya, karena mungkin konstitusinya itu baik, cuma nanti pemerintahannya yang kurang baik dalam menjalankannya. Dan mungkin itu hasil wawancara saya dengan teman saya Mas Ulum, kurang lebihnya. Continued with the second episode. Berbicara mengenai negara dan konstitusi, tentu dua lembaga tersebut tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Nah, menurut Anda sendiri, apa sih yang dimaksud dengan negara dan konstitusi? Oke, menurut pendapat saya, negara adalah suatu wilayah di permukaan bumi yang kekuasaannya baik itu politik, ekonomi, sosial maupun budayanya diatur oleh pemerintah pada wilayah tersebut. Sedangkan konstitusi adalah suatu ketentuan atau peraturan
mengenai penyelenggaraan atau undang-undang dasar suatu negara. Oke, pertanyaan selanjutnya, pendapat Anda, apakah suatu negara itu harus mempunyai sebuah konstitusi? Oke, menurut saya sebuah negara harus memiliki konstitusi. Konstitusi memiliki peran penting bagi kehidupan bernegara, yaitu sebagai landasan dan pedoman dasar bagi penyelenggaraan ketatanegaraan suatu negara dan membatasi pemerintah agar tidak bertindak sewenang-wenang dan menjamin hak asasi bagi setiap warga negara. This time the third episode. Menurut Anda, apa yang Anda tahu tentang konstitusi? Konstitusi itu seperti suatu sistem yang mengatur tentang ketatanegaraan atau mengatur tentang sistem berjalannya negara tersebut. Seperti itu, Mas. Ya, Cukup. Nah, yang kedua, apa yang Anda ketahui tentang konstitusi negara kita Indonesia? Konstitusi negara kita Indonesia itu apa, Mas? Nah, kalau di negara kita Indonesia ini itu ada Undang-Undang Dasar 45, terus ada peraturan pemerintah, kemudian ada peraturan presiden dan peraturan daerah. Nah, itu saja yang saya ketahui, Mas. Berarti ini konstitusi negara kita ini yang paling inti itu UUD, ya, Mas? Ya, benar, UUD 45. Kemudian pendapat Anda tentang misal ada suatu negara yang tidak memiliki konstitusi sebagai landasan norma atau ketatanegaraan di suatu negara itu apa dampaknya, Mas, kalau tidak punya konstitusi? Tentunya negara tersebut pasti sangat hancur karena orang-orang yang ada di dalamnya itu saling berebut hak tanpa ada peraturan, tanpa ada agar bisa berjalan berdampingan itu sulit sekali karena setiap orang saling berebut hak karena tidak ada peraturan yang menjadi ketetapan bagi seluruh rakyat yang ada di negara tersebut. Cukup, Mas, itu saja. Ya. Terima kasih atas jawaban-jawaban dari wawancara kali ini. Itu saja dari saya. Okay, let's move on to the fourth episode. Apa sih hubungannya negara dengan konstitusi? Ya, negara sama konstitusi hubungannya sangat erat kan. Suatu negara atau pemerintah tidak dapat melaksanakan kekuasaannya tanpa adanya konstitusi atau hukum dasar negara. Lagian kan suatu negara itu juga tidak akan terbentuk bila tidak ada dasar hukum negara. Itu yang simpelnya seperti itu sih intinya. Oh, sana sih udah mulai paham.